orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena sholawat itu sangat begitu dahsyat, sholawat itu sangat agung. Kata Nabi Muhammad SAW, man sholla alaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolat kepada Nabi satu kali, maka sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat, dengan 10 rahmat. Allahumma amin. Orang yang sholawat satu kali membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan membalas 10 rahmat. Kalau Allah membalas 10 rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka lam yu'adzabhu abada, maka tidak akan disiksa selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu sholawatnya bentuk sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Wa man shalla alayya asyran, dan siapa yang tadi sholawat kepadaku, kata Nabi, satu kali maka akan dibalas 10 sholawat. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan membalasnya 100 sholawat yang berbentuk adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang berbentuk maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu. Dosa 100 kita diampuni oleh Allah berkah kita membaca sholawat 10 kali. Gampang apa saja membaca sholawat 10 kali? Sangat mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya nanti ada malaikat yang di makomnya Nabi, namanya malaikat muhafaz, malaikat yang menjaga makomnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada satu malaikat yang menjaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Malaikat ini luar biasa, tugasnya menyampaikan orang-orang, nama-namanya orang-orang yang bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ada orang yang baca salawat satu kali, maka malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang Fulan bin Fulan, bahkan namanya ini diucapkan. Contoh Ahmad bin Abdullah, maka diucapkan ini Ahmad bin Abdullah membaca salawat kepada Rasulullah. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Maka Nabi Muhammad akan kenal kepada kita. Allahumma. Dan orang yang dikenal oleh Nabi, maka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali akan dibalas berapa tadi? 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 100 kali, balasannya apa? Sallallahu alaihi alfan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 1000 sholawat kepada orang yang baca sholawat tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, orang yang membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah, maka tidak akan mati kecuali sebelum mati akan diperlihatkan bahwa dia tempatnya ada di surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Grup hadroh, kita baca salawat dulu, baca salawat di grup. Ayo sekarang bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القرآن والعافية الأبدان والسفيها ونور الأبصار وغيرها وعلى آله وصحبه وسلم Muhammad. Insyaallah setelah kita membaca selawat 70 Allah akan menyembuhkan hati kita. Allahumma 70 itu artinya penyembuh jiwa, penyembuh hati. Dan siapa yang membaca selawat 70 maka hatinya akan diberikan kesucian oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita suci dari hasud. Allahumma hati kita dibersihkan sehingga masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci. Allahumma amin. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Amr bin Qais mengatakan man aslaha nafsahu qabla Ramadan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba artinya apa? Sangat beruntung orang yang memuliakan, orang yang memperbaiki dirinya, orang yang mengoreksi dirinya, orang yang mau bertobat, orang yang mau beristighfar sebelum masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut dinamakan orang yang sangat beruntung. Mudah-mudahan kita menjelang bulan Ramadan ini dalam keadaan suci dari segala dosa. Allahumma. Karena kita semua itu menghadiri acara yang mulia ini, yaitu pengajian Isra wal Mi'raj. Pengajian Isra wal Mi'raj ini, kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, "Man taqala liyata'allama ilman." Barang siapa yang intiqala, man taqala liyata'allama ilman, barang siapa yang pindah. Kita pindah apa enggak? Dari rumah pindah ke majelis ini berarti pindah apa enggak? Pindah. Tapi dia ta'allama ilman, tapi pindahnya untuk mencari ilmu. Barang siapa yang pindah untuk mencari ilmu, ya, ghufirallahu qabla ayyaswa, maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah. Sebelum kita melangkah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baru ada niat di hati, ya, kita di rumah baru ada niat, ya Allah saya mau menghadiri Isra Mi'raj, saya mau pengajian, maka dosanya kita itu sudah pada luntur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana yang dari bumi aja saya itu kesini niat ngaji. Saya kesini niat ngaji sama Habib Ali. Saya niat ngaji sama Habib Ali dan saya kesini niat silaturahim. Bagaimana orang yang berjalan atau memakai kendaraan apapun yang orang tersebut mau mencari ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man masya ila halqati alimin." Barang siapa yang berjalan baik naik kendaraan atau tidak, maka kana lahu bi kulli khutbatin mi'atul hasanah. Maka Allah mencatat setiap satu langkahan, satu jengkalan, satu langkahan itu Allah catat 100 kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi satu langkahannya itu dicatat oleh Allah 100 kebaikan. Bagaimana kalau dari dunia ini? Masya Allah, ribuan bahkan jutaan, rodanya 4 lagi. Kalau satu saja, ya, kalau 2 itu diampuni oleh Allah. Itu satu langkah, satu roda itu akan mendapatkan 100 kebaikan. Bagaimana kalau 4? Perjalanan yang begitu jauh, tapi alhamdulillah sampai ke sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Berkah doanya kita bersama, alhamdulillah. Itu sangat luar biasa. Jadi satu langkahannya itu dicatat oleh Allah 100 kebaikan. Ini jasanya pengajian. Ini luar biasa. Jasanya orang yang mencari ilmu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Fa'idha jalasa indahu," ketika sudah sampai ke tempatnya orang alim di majelis seperti ini,
maka wastama'a ma yaqul, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim, hanya lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka akan setiap ucapannya orang alim, itu menjadi kebaikan segalanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kita harus niat mencari ridho Allah, niat pengajian. Kata Nabi Muhammad SAW, man akroma aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Kita ini nanti insya Allah Habib Ali hadir. Habib Ali insya Allah segera hadir. Kita niat memuliakan beliau, memuliakan orang alim. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man akroma aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim. Orang alim itu orang yang diwarisi Nabi Muhammad ilmu, yaitu orang alim. Orang barang siapa yang memuliakan orang alim, fakir akromani, kata Nabi Muhammad SAW, tapi orang tersebut telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Waman akromani, kata Nabi, orang yang memuliakan orang alim berarti dia telah memuliakan Nabi. Waman akromani, dan siapa memuliakan Nabi Muhammad SAW, fakir akromullah, berarti telah memuliakan Allah Subhanahu Al-Khaliq, dan yang begitu mulia, dan pencipta. Tapi kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga Allah. Allahumma amin ya rabbal. Berkah kita memuliakan orang alim, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempatnya itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang alim itu kata di kitab Murafal al-Buriyah dikatakan bahwa inna solahal alam manutun bil alim, sesungguhnya inna solahal alam, kemaslahatan muka bumi ini, kemaslahatan Indonesia, kemaslahatan dunia ini itu tergantung ada orang alimnya apa itu. Insya Allah Indonesia banyak orang alim, insya Allah akan selalu aman. Allahumma aman dari segala fitnah, aman dari musibah. Allahumma, kalau banyak orang yang ibadah, kalau banyak orang para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negeri ini akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti yang hadir di sini adalah Habib, beliau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Maka para habaib ini dikatakan di dalam al-Ba'in, hum amanul ardi fadzakin. Mereka itu adalah amanul ardi, yang menjadi pengaman di muka bumi ini, yaitu para habaib, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini alhamdulillah kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan lancar sholat tarawihnya, mudah-mudahan lancar puasanya, mudah-mudahan lancar sholatnya. Allahumma amin ya rabbal. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, man fariha fi dukhuli Ramadan, dan siapa yang gembira senang masuk bulan Ramadan. Kita senang ya kalau masuk bulan Ramadan? Senang, benar. Kita barang siapa, kata Nabi, hadisnya sahih, barang siapa yang gembira masuk bulan Ramadan, sebentar lagi tinggal hitung hari, barang siapa yang gembira masuk bulan Ramadan, maka Allah jasadahu ala niran, maka jasadnya, kita badannya akan diharamkan, akan dilarang masuk ke dalam api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang gembira atas masuknya bulan Ramadan, kita itu akan diharamkan oleh Allah masuk ke neraka.